Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Dr. Insinyur Goklasiahan MM selaku dosen mata kuliah manajemen resiko. Perkenalkan, saya Sarlamini Indesyaharani dari kelas MJ515. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel review mengenai manajemen risiko dari 5 artikel yang membahas implementasi manajemen risiko di berbagai sektor, baik itu sektor swasta maupun sektor publik. Pendahuluan. Manajemen risiko merupakan suatu proses sistematis yang digunakan organisasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan. Dalam era globalisasi dan digitalisasi ini, organisasi di berbagai sektor, baik itu swasta maupun publik, menghadapi risiko yang semakin kompleks, mulai dari risiko operasional, keuangan, strategis, hingga risiko teknologi informasi. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dan berkelanjutan menjadi kebutuhan penting guna menjaga stabilitas dan meningkatkan tata kelola serta memastikan keberlanjutan organisasi. Artikel pertama yang akan saya review yaitu berjudul Studi Implementasi Manajemen Risiko di PT Lipo General Insurance Tbk selama periode 2022 sampai dengan 2024. Artikel ini ditulis oleh Indri Iswardani pada jurnal Manajemen Kreatif Jurnal yang diterbitkan pada tahun 2024. Nah, untuk penelitiannya, penelitian artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada 4 siklus utama manajemen risiko, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta mitigasi risiko. Hasilnya yaitu menunjukkan bahwa perusahaan ini telah menjalankan manajemen risiko secara konsisten dan terdokumentasi melalui risk register serta sistem informasi manajemen risiko. Walaupun terdapat dinamika pada beberapa jenis risiko seperti risiko asuransi dan likuiditas, profil risiko komposit perusahaan tetap berada pada level rendah karena kualitas implementasinya yang disiplin dan terukur. Secara keseluruhan, kualitasnya itu disiplin dan mampu menjaga stabilitas profil risiko perusahaan. Artikel kedua yang saya review berjudul Manajemen Risiko Perusahaan Pembiayaan Syariah di Indonesia. Artikel ini ditulis oleh Ridho Mufti, Nur Fatwa, Nurdin Sobari, dan Novarini. Artikel ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia pada tahun 2024. Pada penelitiannya, dijelaskan bahwa perusahaan pembiayaan syariah menghadapi risiko yang kompleks, mulai dari risiko strategis, operasional, hingga kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi OJK. Implementasi manajemen risiko dilakukan secara terintegrasi dengan mengacu pada standar ISO 31000, termasuk melalui pengendalian internal, fungsi kepatuhan, audit independen, dan business continuity plan. Hasilnya menunjukkan bahwa manajemen risiko yang terstruktur mampu meningkatkan stabilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan. Artikel yang ketiga yang saya review berjudul Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada E-Government, ulasan literatur sistematis. Artikel ini ditulis oleh Alifianti Kurniati, Lukito Edi Nugroho, dan Muhammad Nurizal. Artikel ini diterbitkan pada jurnal Iptekom pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode systematic literature review untuk menganalisis bagaimana manajemen risiko teknologi informasi diterapkan di organisasi pemerintah. Hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas manajemen risiko dipengaruhi oleh perencanaan sumber daya teknologi informasi, kebijakan dan regulasi, serta kinerja organisasi. Penerapan standar ISO membantu pemerintah dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko seperti gangguan sistem dan serangan cyber, sehingga implementasi e-government dapat berjalan lebih efektif. Artikel yang keempat berjudul Kendala dan Strategi Implementasi Manajemen Risiko di Pemerintah Daerah Indonesia. Artikel ini ditulis oleh Gugus Irianto dan Mirna Amirya dan diterbitkan pada jurnal Ekuitas, Jurnal Pendidikan Ekonomi pada tahun 2024. Artikel ini
membahas kendala dan strategi implementasi manajemen risiko di pemerintah daerah Indonesia melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa kendala utama, seperti kurangnya pemahaman tentang manajemen risiko, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya dukungan dari pimpinan. Strategi yang direkomendasikan yaitu antara lain ada pelatihan dan edukasi, harmonisasi dan regulasi, serta penguatan budaya organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen risiko di sektor publik membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan dukungan dari seluruh elemen organisasi. Artikel yang kelima berjudul Standarisasi Manajemen Risiko ISO 31000 tahun 2018 tentang tantangan dan strategi implementasi pada PT Telkom Indonesia. Artikel ini ditulis oleh Afrila Mulyati Siregar dan kawan-kawan dan diterbitkan pada Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan pada tahun 2024. Penelitian ini mengenai standarisasi manajemen risiko ISO 31000 tahun 2018 pada PT Telkom Indonesia yang menganalisis tantangan dan strategi implementasi dalam industri telekomunikasi yang sangat dinamis. Studi literatur ini menemukan bahwa perusahaan telah mengadopsi ISO 31000 melalui pembaruan kebijakan, pelatihan karyawan, dan pengembangan sistem Enterprise Risk Management atau ERM. Dan implementasi ini mendapatkan dampak positif terhadap tata kelola dan kepuasan pelanggan, meskipun masih ada beberapa tantangan seperti risiko keamanan dan biaya implementasi. Standarisasi manajemen risiko dinilai sangat penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis di tengah kompleksitas operasional dan perkembangan teknologi. Kesimpulan, berdasarkan pada 5 artikel yang telah direview, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan elemen krusial dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan organisasi di berbagai sektor, baik itu asuransi, pembiayaan syariah, pemerintahan, teknologi informasi, maupun telekomunikasi. Implementasi manajemen risiko yang efektif umumnya mengacu pada standar seperti ISO 31000 dan prinsip Enterprise Risk Management atau ERM dengan tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan mitigasi risiko yang terintegrasi. Meskipun setiap sektor menghadapi tantangan yang berbeda, penerapan manajemen risiko secara sistematis, terdokumentasi, dan berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan tata kelola, daya saing, serta kepercayaan pemangku kepentingan dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis dan perkembangan teknologi yang semakin kompleks. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.